dengan firman Allah, wa asbago alaikum nikmatin ad-dhahirata wal batina. Lebih-lebih kita hidup sekali ini oleh Allah diberi jalan, ditunjukkan jalan untuk menuju surga, diberi jalan untuk menuju surga dengan cara menetapi Quran hadis yang berbentuk jamaah. Maka atas pemberian Allah wajib kita syukuri dengan ucapan syukur alhamdulillahirabbil alamin kepada perantara agama yang memperjuangkan agama Allah, mulai dari malaikat Jibril diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, diteruskan oleh sahabat-sahabatnya, tabi'in tabi'in tabi'ahum, para alim ulama, mubaligh dan mubalighot, sehingga kita bisa mendapatkan hidayah Allah, bisa menetapi hidayah Allah ini. Maka atas perjuangannya disyukuri dengan ucapan syukur alhamdulillah jazahumullahu khairah. Mudah-mudahan Allah beri manfaat dan barokah. Kemudian tidak lupa bersyukur kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara jamaah sekalian yang masih setia di dalam mencari ilmu, thalabul ilmi, khususnya pengajian Sahih Bukhari. Maka atas amal solehnya, atas keridhoannya, atas kesabarannya, atas ketaatannya, disyukuri dengan ucapan syukur alhamdulillah jazakumullahu khairah. Mudah-mudahan Allah beri manfaat dan barokah. Hatinya diingatkan kembali supaya betul-betul diniati dengan hati niat mukhlis lillah karena Allah, semata-mata yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adabah. Innama a'malu binniyah fala a'malun illa binniyah. Maka niat itu merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan, yang harus dikerjakan ketika seseorang manusia melaksanakan ibadah, mengerjakan kebaikan kepada Allah, sehingga Allah akan memberikan ganjaran balasan pahala yang banyak. Baik, kita lanjutkan pengajian kita Sahih Bukhari juz 1 Kitabul Ilmi, nomor hadisnya 114 atau nomor babnya 39, babu kitabatil ilmi, bab menulis ilmu. Kita lanjutkan nomor hadisnya 114. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Yahya ibnu Sulaiman qala hadatsani ibnu Wahbin qala akhbarani Yunus an ibni Syihab an Ubaidillah ibni Abdillah an ibni Abbas qala, berkata siapa Ibni Abbas, lamastadda, ketika berat, maksudnya parah, bin nabiyyi, dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, opo wajahuhu, sakitnya Nabi. Jadi dalam sakitnya Nabi yang keras, ya, atau Nabi di dalam sakitnya itu sudah parah. Qala, bersabda siapa Nabi, i'tuni, datanglah kalian ni padaku. Maksudnya mendatangkanlah kalian ni padaku, bi kitabin, dengan kitab, maksudnya lembaran, aktub, akan menulis aku, lakum, untuk kalian, akan menulis aku, lakum, untuk kalian, kitaban, pada kitab, la tadilu, tidak sesat kalian, ba'dahu, setelahnya kitab. La tadilu ba'dahu itu maksudnya setelah mengamalkan tulisannya Nabi, setelah mengamalkan tulisannya Nabi, kalian tidak akan tersesat. Jadi Ibni Abbas berkata, ketika sakitnya Nabi parah, ketika Nabi sakit parah, dengan sakit itu Nabi diwafatkan, Nabi meminta, Nabi minta kertas, Nabi minta kertas
karena Nabi akan menulis di dalam kertas tersebut, dan kalian tidak akan tersesat setelah kalian mengamalkan tulisan Nabi yang ada di dalam kertas tersebut. Kalian tidak akan tersesat setelah kalian mengamalkan tulisan Nabi. Ilmu yang ditulis oleh Nabi untuk kalian, kemudian kalian amalkan, maka kalian tidak akan tersesat. Qala berkata siapa Umarun Umar, inan nabiya sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam iku golabahu mengalahkan hu pada Nabi opo al-waja'u sakit. Maksudnya sakit ini yang sampai Nabi wafat. Wa indana dan di sisi kami opo kitabullah, kitabnya Allah. Hasbuna mencukupi apa kitabullah na pada kami, mencukupi apa kitabullah na pada kami. Lalu Umar berkata, wahai Nabi, engkau kan lagi sakit, sakit engkau semakin parah, ya. Kenapa engkau mau menulis kitab? Sedangkan di dalam kami itu sudah ada Al-Quran. Wis cukup dengan kitab Al-Quran saja Nabi, engkau nggak usah nulis lagi, engkau nggak usah nulis kitab. Kami sudah cukup dengan kitabnya Allah. Fakhtalafu maka berselisih mereka, wa katsura dan banyak apa al-lagodu ramai. Maksudnya banyak perdebatan di antara para sahabat. Gaduh. Qala bersabda Nabi, kumu berdirilah kalian, anni jauh dariku Nabi, wala yang bagi dan tidak pantas, indi di sisiku Nabi, opo at-tanazu'u berselisih. Karena melihat para sahabat itu banyak perdebatan, banyak perselisihan sehingga gaduh, lalu Nabi bersabda, kalian berdirilah dan pergi dariku. Terus kalau rame, kalau berantem, berdebat, jangan di sini, jangan di sisiku Nabi. Tidak pantas perselisihan di sisiku. Ada Nabi, masih ada Nabi kok masih berselisih. Itu tidak pantas ada perselisihan di sisinya Nabi. Maka kalian pergi saja kalian. Fakharaja maka keluar siapa Ibnu Abbas. Yaqulu berkata siapa Ibni Abbas, Inna roziyah sesungguhnya kerugian, ular rozayati tiap-tiap rugi, ma apa-apa hala yang menghalang-halangi apa ma baina Rasulillah antara Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
wa baina kitabihi, dan antara catatannya Nabi. Jadi para sahabat karena mereka diperintah keluar oleh Nabi, Nabi tidak suka ada perselisihan, perdebatan di antara para sahabat yang ada di sisinya Nabi. Maka Nabi memerintahkan mereka keluar. Ketika mereka keluar, Ibni Abbas berkata, Ibni Abbas keluar dari tempatnya Nabi, kemudian dia berkata, kerugian atau rugi sesuatu yang menghalang-halangi Nabi untuk menulis kitab. Jadi atau kula rozayati mahala baina rasul ini merupakan cobaan yang sangat besar. Jadi itu merupakan cobaan yang sangat besar bagi para sahabat kalau Nabi tidak jadi menulis ilmu. Kalau Nabi tidak jadi menulis ilmu. Jadi kalau kita kembalikan ke bab bahwa ilmu itu ya harus ditulis, harus dicatat, ditulis, gurunya menyampaikan apa, ditulis, agar tidak lupa, agar tidak lupa. Makanya ini merupakan penyesalan yang bagi para sahabat karena Nabi tidak jadi menulis kitab atau tidak jadi menulis ilmu, sehingga ilmu yang akan ditulis oleh Nabi itu tidak akan menyesatkan kalian. Kalian tidak akan tersesat setelah kalian mengamalkan tulisannya Nabi. Akhirnya para sahabat bertengkar, berhujah, berdebat, banyak perselisihan. Akhirnya Nabi memerintahkan mereka pergi. Nah, ini merupakan cobaan terbesar para sahabat sehingga tidak jadi mendapatkan ilmu. Nah, itu. Babul ilmi, babnya ilmu, wal idoti, dan nasihat bilaili, di waktu malam. Babnya ilmu dan nasihat di waktu malam. Nasihat di waktu malam. Ada sana sodakoh akhbarona Ibnu Uyainah an Ma'mar an Zuhri an Hindin an Ummi Salamah wa Amr wa Yahya ibni Sa'id an Zuhri an Hindin an Ummi Salamah. Qalat, berkata siapa Ummi Salamah, istaiqadha, bangun, siapa an-nabiyyu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, dzatal lailatin, pada suatu malam. Faqala, maka bersabda Nabi, subhanallah, maha suci Allah. Madza, apakah sesuatu, unzila, diturunkan apa, ma, al-lailata, malam ini, minal fitani, dari beberapa fitnah, dari beberapa fitnah. Wa madza, dan apakah sesuatu, dan apakah sesuatu, futiha, dibuka, minal khozaini, dari beberapa simpanan, dari beberapa simpanan. Aikidu, membangunkanlah kalian, sawahibatil hujari, pada beberapa yang mempunyai kamar. Maksudnya istri-istri yang sedang tidur. Membangunkanlah kalian sawahibatil hujari, pada beberapa
perempuan yang mempunyai kamar, maksudnya istri-istri yang sedang tidur. Farabbu, maka banyak kasiatin orang perempuan yang berpakaian, maksudnya kaya, fit dunya, di dunia. Tapi ariatin perempuan yang telanjang fil akhirati, di akhirat, maksudnya melarat. Jadi Ummi Salamah berkata, suatu malam Nabi itu bangun, lalu Nabi membaca Subhanallah. Nabi heran, semalam diturunkan beberapa fitnah, kekayaan mulai terbuka. Maksudnya Nabi bermimpi. Nanti akan banyak orang-orang kaya dan banyak fitnah-fitnah di kalangan orang-orang iman. Banyak fitnah-fitnah yang terjadi di kalangan orang-orang iman. Maka kalian membangunkanlah pada perempuan-perempuan yang tidur, maksudnya istri-istri kalian yang sedang tidur, diajak untuk ibadah malam. Karena banyak orang kaya di dunia tapi melarat di akhirat. Banyak orang yang kaya di dunia tapi melarat di akhirat. Nah, sebelum itu terjadi, maka kalian supaya ibadah di waktu malam. Nah, ini juga termasuk perempuan-perempuan yang memakai pakaian di dunianya, memakai pakaian yang tidak menutupi aurat, maka di akhiratnya juga dia akan telanjang. Ini. Jadi dari bab ini Nabi nasihat di waktu malam. Nabi nasihat di waktu malam dan juga menyampaikan ilmu bahwa banyak orang-orang yang di dunianya itu kaya tapi di akhiratnya melarat amalan. Maka sebelum itu terjadi, supaya mengerjakan ibadah di waktu malam, sholat malam. Ini termasuk sholat tambahan, nafilatan lak, sebagai tambahan. Sholat sunnah di waktu malam itu ya sebagai tambahan, sehingga menjadi tidak melarat amalan di akhirat. Ini bangunkan istri-istrinya yang sedang tidur ya. Kalau ibadah malam itu ya jangan sendiri, dibangunkan saudaranya, tetangganya, istrinya. Babus samari, babnya omong-omong ya, bukan omong-omong fil ilmi, di dalam ilmu. Hadasana Sa'id ibnu Ufairin qala hadasani Lais qala hadasani Abdurrahman ibnu Khalid ibni Musafir an ibni Syihab an Salim wa Abi Bakar ibnu Sulaiman ibni Abi Hasmah ana Abdullah ibnu Umar qala, berkata siapa Abdullah, Sholat bina dengan kami siapa an-Nabiyu sallallahu alaihi wasallam al-isya'a, pada sholat isya. Fi akhiri hayatihi, di dalam akhir hidupnya Nabi.
Falamma salam, maka ketika salam siapa Nabi, qoma, maka berdiri siapa Nabi. Faqala, maka bersabda Nabi, Ara'aitakum, adakah mengetahui kalian, lailatakum, pada malam kalian, ada yang ini. Fa inna ra'sa mi'ati sanatin, maka sesungguhnya ujungnya 100 tahun. Maka sesungguhnya ujungnya 100 tahun, minha, dari malam ini, la yabqa, tidak tersisa, mimman, dari orang, ala dhuhril ardi, atas punggungnya bumi, siapa, ahadun, seseorang pun. Jadi Abdullah bin Umar dia berkata, Nabi ngimami kami pada waktu sholat Isya di masa-masa akhir kehidupannya Nabi. Pada waktu sholat Isya di masa-masa akhir hidupnya Nabi. Ketika Nabi salam, Nabi berdiri dan bersabda, apakah kalian tahu? Apakah kalian tahu orang yang hidup sekarang ini? Orang yang hidup sekarang ini 100 tahun kemudian itu tidak ada seseorang pun yang tersisa. Tidak ada seseorang pun yang tersisa. Maksudnya sudah mati semua. Sudah mati semua. Nah, gambarannya, ya, orang yang ngaji Bukhari saat ini bersama saya, Ustadz Darmawan, orang yang mencari ilmu, mengkaji Bukhari bersama saya, 100 tahun ke depan, 100 tahun ke depan itu sudah tidak tersisa lagi. Artinya sudah meninggal semua. Artinya sudah meninggal semua. Jadi kalau kita kembalikan ke bab bahwa omong-omong di dalam ilmu, ya, Nabi membicarakan tentang umurnya manusia. Nabi membicarakan tentang umurnya manusia bahwa 100 tahun ke depan yang berada di masjid ini, yang berada dengan Nabi, itu sudah tidak ada yang hidup, meninggal semua. Ini. Makanya ya kita supaya tadi ya, seperti hadis yang di atas, ya, memperbanyak ibadah. Banyak ibadah, jangan sampai kita di dunianya makmur, kaya raya dalam sisi duniawinya, tapi di akhiratnya melarat, gak punya amalan sama sekali. Ya, maka kita supaya banyak beramal, beribadah. Kalau dikodar oleh Allah menjadi orang kaya, dititipi kekayaan oleh Allah yang banyak, maka dimanfaatkan kekayaan itu untuk mempertinggi surga kita dengan cara infak, sodako, pembelaan, itu termasuk kiat-kiat untuk mendapatkan pahala yang besar agar kita tidak melarat di akhirat. Hadasana Adam qala hadasana Syu'bah qala hadasana al-Hakam qala sami'tu Sa'id ibni Jubair an ibni Abbas qala, berkata siapa Ibni Abbas,
Itu bermalam aku fi baiti kholati di dalam rumah bibiku. Rupane Maimunah binti Haris, yaitu zaujin Nabi, istrinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wakana dan ada siapa an-nabiyu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam indaha di sisinya Maimunah. Jadi Ibni Abbas dia bermalam di rumah bibinya yang bernama Maimunah binti Haris, yaitu sebagai istrinya Nabi, dan kebetulan jatah menggilirnya Nabi ke Maimunah. Wa kana nabiyyu indaha, dan memang pada waktu itu jatah Nabi untuk menggilir Maimunah. Fi lailatiha, di dalam malamnya Maimunah. Fasolah, maka sholat siapa an-nabiyyu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam al-isya'a, pada sholat isya. Suma kemudian ja'a, datang siapa Nabi ila manzilihi, pada tempatnya Nabi. Fasolah, maka sholat siapa Nabi arba'a rokaatin, pada 4 rokaat sholat sunnah. Jadi ila manzilihi itu tempat tidur. Tempat tidur Nabi sholat sunnah 4 rakaat. Cuma kemudian nama tidur siapa Nabi. Cuma kemudian koma berdiri siapa Nabi. Cuma kemudian kola bersabda siapa Nabi. Nama, adakah telah tidur siapa Gulayyimu, anak kecil, maksudnya Ibni Abbas. Apakah Ibni Abbas sudah tidur? Au kalimatan, atau kalimat tushbihuha, menyerupai apa kalimat ha pada kalimat. Cuma kemudian koma berdiri siapa Nabi. Fakumtu, maka berdiri aku Ibni Abbas, ayyasarihi, atas kirinya Nabi. Faja'alani, maka menjadikan siapa Nabi ni padaku Ibni Abbas, ayyaminihi, dari kanannya Nabi. Dari kanannya Nabi. Kalau di hadis lain itu Ibni Abbas dijewer oleh Nabi dengan tangan kanannya, kemudian memindah Ibni Abbas di sebelah kanannya Nabi. Pindah, yang tadinya dia berada di sebelah kirinya Nabi, kemudian dipindah ke kanannya Nabi. Fasolah, maka sholat siapa Nabi khomsa rokaatin, 5 rokaat. 5 rokaat sakwitirnya. Cuma kemudian sholat siapa Nabi rokaat ini 2 rokaat. Sholat sunnah fajar. Cuma kemudian nama tidur siapa Nabi. Kemudian Nabi tidur lagi. Hatta sehingga sami itu mendengar aku Ibni Abbas goti tohu, pada ngoroknya Nabi. Au khoti tohu, atau ngoroknya Nabi. Lafadznya gotito atau khotito. Cuma kemudian khoroja, keluar siapa Nabi ila sholati, pada sholat subuh.
ila sholati pada sholat subuh. Jadi pada waktu itu Nabi sholat isya. Setelah sholat isya kemudian Nabi datang ke tempat tidur. Sebelum tidur Nabi sholat sunnah 4 rakaat. Kemudian Nabi tidur. Setelah tidur Nabi berdiri sholat. Kemudian Nabi bersabda, apakah sudah tidur anak kecil? Maksudnya Ibni Abbas sudah tidur. Tanya sama Maimunah. Atau dengan kalimat yang serupa. Kemudian Nabi berdiri. Setelah bertanya, apakah Ibni Abbas sudah tidur? Lalu Nabi berdiri. Ternyata Ibni Abbas juga ikut berdiri mengerjakan sholat bersama Nabi. Dia berdiri di sebelah kirinya Nabi. Lantas oleh Nabi dipindah, dijewer, dipindah di arah kanannya Nabi. Lalu Nabi sholat 5 rakaat. Kemudian Nabi sholat 2 rakaat fajar. Setelah itu Nabi tidur lagi. Sampai Ibni Abbas mendengar suara ngoroknya Nabi. Kemudian Nabi keluar untuk mengerjakan sholat subuh. Nah, ini. Nah, kok Nabi nggak wudhu? Nah, itu memang istimewaannya Nabi. Ya. Walaupun Nabi itu sampai ngorok, ya, walaupun Nabi sampai ngorok, tapi hatinya Nabi itu tidak tidur. Walaupun matanya merem, tapi hatinya Nabi tidak tidur. Sehingga ya, Nabi ketika bangun langsung sholat, ya, tidak batal wudhunya. Beda dengan kita. Kalau kita walaupun nggak ngorok tapi merem, ya berarti batal wudhunya. Ketika mau sholat ya supaya berwudhu. Nah, tapi kita ini dengan Nabi itu perbedaannya sedikit. Kalau Nabi sedikit makan, ya kalau kita sedikit-sedikit makan. Kalau Nabi sedikit tidurnya, kalau kita sedikit-sedikit tidur, ya kan perbedaannya sedikit. Jadi kalau kita hubungkan dengan bab, hubungkan dengan bab yaitu omong-omong di dalam ilmu, itu ada 3. Yang pertama menelitinya Ibni Abbas pada sholatnya Nabi pada waktu malam. Ibni Abbas pada waktu itu masih kecil. Ibni Abbas meneliti terhadap sholatnya Nabi, yaitu sholat malam. Yang kedua, apakah sudah tidur anak kecil itu? Ini adalah omong-omong di waktu malam. Jadi dia ngomong, Nabi berbicara, menanyakan Ibni Abbas apakah sudah tidur. Yang ketiga, sebelum Nabi tidur, Nabi berbicara terlebih dahulu. Ya samalah dengan kita insya Allah. Ya. Kalau kita mau tidur ya, di kasur dengan istri kita, ya kita ngobrol dulu. Ngobrol, menanyakan hal-hal yang apa yang sudah dikerjakan selama sehari ini. Ya. Ditinggal suami kerja, tanya bagaimana keadaan anak-anak. Nah, ini termasuk omong-omong di dalam ilmu. Berbicara sebelum tidur. Nah, ini. Iya, memang apa yang dikerjakan oleh Nabi itu yang menjadi sunnah ketika kita amalkan. Maka sebelum kita tidur, ya kita ngobrol sama istri kita. Ini punya siapa, Dek? Kalau ini punya siapa, Dek? Nah, ini termasuk omong-omong gitu. Tapi tetap jangan lupa membaca doa sebelum
tidur. Saking asiknya bercerita, saking asiknya berbicara dengan suami istri, tiba-tiba tidur ya. Lupa tidak baca doa, itu ya jangan. Bab hifdzil ilmi. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Waktunya sudah pas. Insya Allah itu yang bisa saya sampaikan dari awal sampai akhir. Ada kata yang kurang pas, ada kata yang tidak baik, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jangan kemana-mana, tetap di Sahih Bukhari. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.